Pengajian kitab Siyarus Salikin asuhan Abu Syekh Hasanul Basri atau Abu Mudi, pimpinan LPI Mudi Masjid Raya Samalanga. Pengajian Abu Mudi bisa juga diikuti secara online di radio.mudimesra.com. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa saya akan membaca beberapa baris daripada kitab Sirus Sadikin sebagai pedoman utama, dan insyaallah kita akan lanjuti dengan dialog atau tanya jawab. Qala mu'allif wa syarih rahimahullah nafa'ana bi'ulumi amin. Dan kata Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang bernama Kitab Ilmiyah wa Usulil Hukmiyah. Di sini bahasa Arabnya panjang sekali ya. Kita baca terjemahnya saja. Kemudian daripada itu, bahwasanya engkau apabila engkau tilik kepada barang yang dikarang oleh a'imatuddin, yakni ulama ahli sufi, yaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, niscaya tiada engkau lihat akan sesuatu daripadanya yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yaitu seperti kitab Ihya'u Ulumiddini dan Arba'in Al-Usul dan Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Dan sekalian itu mengetahui akan dia oleh orang yang ta'ammul akan dia dan baik-baik melihat di dalamnya, itu daripada ahli haq dan ahli insaf, yakni orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati di dalam agama. Dan tiada mungkir akan yang demikian itu melainkan orang yang dungu lagi jahil, atau orang yang ulama rasami mutajahil, yaitu ulama zahir saja, telah memperdayai akan dirinya dan lalai ia daripada kembalinya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami dengan petunjuknya dan memeliharakan akan kami daripada kejahatan diri kami dan daripada kejahatan amal kami, dan tiada dia daripada menjauh maksiat, dan tiada daya daripada menjauh maksiat, dan tiada kuat pada berbuat taat melainkan dengan penolong Allah Ta'ala. Di sini pengarang kitab Sirus Salikin ingin menyatakan dari sekian banyak kitab yang telah dikarang oleh para ulama tentang ilmu tasawuf, menurut beliau yang terpilih adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Makanya seperti yang telah sering kita katakan di setiap pengajian, bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah di dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf mempunyai imam sebagai panutan, sebagai tempat kita ikut dalam berpedoman di dalam 3 bidang ilmu tersebut. Kalau tauhid kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, tidak boleh kepada
uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di bidang fikih kepada salah satu daripada mujtahid yang keempat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam bidang tasawuf berpedoman kepada Imam Al-Ghazali ataupun Junaid Baghdadi. Tidak boleh yang lain, seumpamanya Karim Al-Jaili. Demikian pula dalam bidang fikih kepada Ibnu Taimiyah, ini di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi pilihan kitab dalam bidang tasawuf menurut karangan Imam Ghazali ada 4 kalau enggak salah. Ihya, Arba'in al-Usul, Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Menurut pengarang, kita diperintahkan untuk memperhati secara baik-baik, karena setahun lebih kalau enggak salah terdapat di dalam majalah ataupun koran ada orang yang mencerca tentang karangan Imam Ghazali, kitab Ihyaul Ulumuddin, karena ada beberapa kalau enggak salah sampai 10, secara saya kurang hafal, tulisan Imam Ghazali yang mengarah kepada sesat menurut orang tersebut. Ini menurut pengarang kitab Sirrus Salikin, karena mereka itu memperhatikan dengan kurang teliti. Umpamanya di dalam kitab Ihya ditulis ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Mungkin secara logika kita enggak bisa nerima nih. Masakan dunia penjara bagi kita, seolah-olah kan kita hidup dalam penjara, enggak boleh senang-senang. Bersenang-senang dalam dunia tidak dilarang, tapi jangan dengan sebab kesenangan itu kita lupa salat. Kita lupa kita sebagai hamba Allah, takabur, kita kaya, angkuh, sombong dan sebagainya. Pengertian daripada dunia penjara bagi orang yang beriman adalah dibandingkan dengan kesenangan yang akan diberi Allah kepada seorang mukmin di negeri akhirat, sangat jauh perbandingannya dengan kesenangan di dunia. Karena saya dapat dalam satu tulisan dalam kitab, mencari kesenangan di dunia adalah mencari sesuatu yang belum diproduk. Yang betul ibu barian produk ku produk kejaban dua. Tak salah sebab kamu urang dayahnya kadang-kadang bahasa Indonesia agak betul makalun. Ada juga bahasa Aceh pun, tapi mutu-mutun bahasa Indonesia sebab lonjak sekolah 3A tu 60 pun. Oleh kau dayah, di dayah bahasa Aceh tapi sebab kan dayah terpadu tanya dayah Salafiyah. Jadi ber dengan bahasa Aceh, tunggu ber dengan bahasa Aceh, tutur dengan bahasa Aceh. Terus Jakarta, terus Brunei, Malaysia, Medan, nyokau bahasa Aceh lom ka ke. Payah tak teh. Bahasa Indonesia. Nyan ngepegahinan. Kita mencari kesenangan di dunia, mencari sesuatu yang pabriknya belum diresmikan, belum dibuka. Karena dunia adalah nanggro cobaan, tempat guujo ketengok oleh Allah. Gebi senang itu ujian, gebi susah pun itu ujian. Apa saja yang datang kita dalam keadaan dites, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajannatul kafirin. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Pengertiannya yang benar adalah apabila dibanding dengan azab yang disediakan oleh Allah di negeri akhirat terhadap orang kafir, inilah surga satu-satunya di dunia. Walaupun kena ada konkretnya Cina Gatien, Cina Gatien, duniahan akhirat akhiratan, tapi itulah surga begitu di dunia. Yang di akhirat nanti berlipat ganda azab yang diberikan oleh Allah. Yang sebuah contoh ibarat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mungkin
pemikiran sebahagian orang hantro wate hantro hangga tiumung pakiban sebenarnya yang dimaksud daripada ibarat Imam Ghazali tersebut, maka berani mereka mengatakan salah satu kitab yang bisa menyesatkan kita adalah Ihya Ulumuddin. Nalom na padu-padu bote tulisan Imam Ghazali yang dianggap oleh orang han mungkin terjadi, hana mungkin nyo lagian, bahkan dicap kitab Imam Ghazali membawa kepada sesat. Jadi imam kita dalam tasawuf Imam Ghazali atau Junaid Baghdadi, ini menurut Sirus Salikin. Dan kata Syekh Ibnu Ibad dalam Syarah Hikam, ia nakal daripada Ibnu Athaillah, ketahui olehmu bahwasanya kelebihan ilmu yang berulang-ulang sebut dalam Quran yang aziz, yakni yang mulia, dan dalam hadis Nabi SAW, hanya sungguhnya murad dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala, dan melengkapi akan dia itu hebat kepada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hanya mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hambanya yang ulama. Maka menyatakan ia akan bahwasanya takut itu melazimkan akan ilmu dan paham daripada ini, bahwa ulama itu hanya saja mereka itulah orang yang takut akan Allah Ta'ala. Nyo kitab yang lain yaitu Ibnu Imad dalam kitab Syarah Hikam, genakal pendapat Ibnu Athaillah, wategekeun ilmu dalam Al-Quran yang lega ulang-ulang dalam Al-Quran tentang ilmu, yang maksud dengan ilmu hinan adalah ilmu yang mengarah kita untuk takut kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Menyoek nan mentang kan cukup le ilmu pertanian, ilmu cik, ilmu pertambangan, ilmu cik. Apakah dengan ilmu tersebut bisa terpengaruh untuk menambah takut kepada Allah? Ya, hana kadang-kadang menyatira orang yang ahli dalam bidang sesuatu bisa lupa kepada Allah karena kacarendro. Ilmu yang mengarah untuk takut kepada Allah adalah ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ilmu untuk membersihkan hati. Semakin hati bersih, semakin kecil daripada dosa. Sebab makin le dosa makin kutoati hanaya kepada Allah, han cinta kepada Allah. Makin bersih hati, makin kurang dosa, makin berat takut kepada Allah. Jadi ilmu yang dipuja dalam Al-Quran, ilmu yang dipuja dalam hadis adalah ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah, yaitu ilmu tasawuf. Kemudian firman Allah, wa qala allazina utul ilma, yakni dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Dalam Al-Quran Allah sering ngeken wa qala allazina utul ilma, yang pernah berbicara berkata-kata adalah orang yang mempunyai ilmu. Dan dimaksud dengan ilmu secara kamu ber alih-alihinan kan alih al-istighra kan ubina ilmu, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, ilmu agama yang terdiri daripada tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian firman Allah warasikhuna fil ilmi, yakni mereka yang mahir dalam ilmu. Rasikh, mana rasikh? Mantap, mahir dalam bidang ilmu agama, yang dipuja oleh Allah. Dan firman Allah wa qur rabbi zidni ilman,
yang dikatakan olehmu hai Muhammad, tambahi olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Dan demikian lagi sabda Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi. Nabi sendiri dalam doanya sering minta ditambahkan ilmu, sedangkan kehebatan ilmu Nabi, Sayyidina Ali mengatakan, Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota bagi ilmu dan Ali pintunya kota. Jadi perbandingan tingginya ilmu Rasulullah dengan ilmu para sahabat termasuk Sayyidina Ali sangat jauh. Kota Madinah, banyak kota kan luasan, memandang dengan kampung, memandang dengan kemukiman. Begitu hebatnya ilmu Rasulullah. Sedangkan Ali babuha, pintu daripada kota tersebut. Tetapi Rasulullah dalam doanya, Rabbi zidni ilman. Sebegitu tinggi, sebegitu banyak ilmu Rasulullah, tapi beliau selalu dalam doanya memohonkan kepada Allah supaya Allah menambahkan ilmu. Itu pertanda bahwa ilmu tidak ada batas. Orangnya kengkeng biasa apa, ibarat laut tak bertepi, dia terpeluk kena. Ilmu itu ibarat laut tak bertepi, iktalid hanabi. Makanya mungkin kamu hidayah trip-trip mah nanti lagi Pak Samsul Rijal sebab agaknya mohon ke kejak sekolah kejak udayah laitun sagai untuk mengat tepat barik kitab nahu sarah hana wa sekolah halnya ketinggal di ulun hidih tak kejak. Tapi akhir-akhirnya mutahon kalan betul pulih bang ton betul ayah agaknya sendiri langsung bak lun ngeperahnya anak lun medagang tiat mentang nunuk kutikula bertinggi terus pakai cita-cita ayah ke doktor dan kaji ke wakil rektor, alumni mudi main ke kebah lun hidih man uronyo malamnya ke petaholom oleh Allah Ta'ala ya lepas 5 tahun lalu lepas 5 tahun ke kebah lun hidayah gak nyan gejak sekolah tapi malamnya mutahol tapi lun yang berapa doktor ubi doktor nak buku ilmu apa anak malamnya belum berapa nak buku makanya kasihan kan ada kamu sabi merumpok kan bak MPU Musapan bak Huda baik Sapudin ubina organisasi ulama masuk walau cuma letun di daya karena hati ke daya mungkin. Yang doa Nabi selalu minta supaya bertambah ilmu. Mamanya katanya enggak lebih belum. Sehingga kena kepada utulumul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Tuntutlah ilmu daripada ayunan. Ngajina orang ada ba ayunan yang baby sister yang pertimbangan ni banyak. Ya kan? Maya jamun matuha. Sebab mak droy kan tengah sakit bersalin. Kalian yang hero banyak matuha. You know hanali. Kadang matuhanya bimantang suami kebayang enggak timung hero cucu. Karena rame-rame anak mi kadang-kadang jadi matuha mantang timang cucu. Cucu mi timang tu le baby sister. Jadi kadang lagu dandut kah atau lagu India kah dan sebagainya, maka anak mi ada raya zikir-zikirnya kah hana jili. Tapi falillahil ham kitanya hana kooperatif kadang ya hubud kah kooperatif ada raya. Dan yang mungkin akan seterusnya katanya berzikir selalu untuk membersihkan hati. Kemudian yang ayat pada padumboh tentang gepuja orang yang berilmu. Kemudian sabda Nabi, Allah akan geteng sayup bagi orang yang menuntut ilmu. Tanya tak tuntut ilmu termasuk malamnya kan tuntut ilmu harus ke pesantren. Dia satu tempat yang khusus untuk belajar ilmu, orangnya hana fikir apa bengah keput malam belajar.
Tanya yang kena kegiatan yang lain, nyo kuat-kuat lagi nyo. Nya mulai tertebit di rumah tak rencana aja bet, getanya di bawah naungan sayap daripada malaikat. Mah nanti sekalon. Yang mungkin kadang-kadang nak kena tupai Honda engkau mana jadi. Kadang-kadang nak kena mengkeri motor mana jadi. Itulah hasil daripada yang sayap malaikat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, yakni bermula ulama itu mempusakai akan anbiya. Itanya kama'ruf di kampung kalau ngomong tentang pusaka tanah belang, gede, motor, Honda. Rasulullah hanya itu harta kepada ulama, tapi yang diwarisi adalah ilmu pengetahuan. Sehingga sahabat yang tanya kepada Nabi, di masa Rasulullah mataudib, kamu sesuatu hal langsung tanya kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah anali kamu hau majak. Rasulullah dijawab, lun kebah kepada kata dua buah pelajaran. Sabuh pelajaran sengap hana metutu, yang sabuh pelajaran tu mupepek, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang bisa dibaca. Yang sabuh tu adalah mati. Mati hana musuh je, meninggal je orang. Tapi di situ terkandung pelajaran yang cukup hebat. Sehingga Rasulullah memari dalam sebuah hadis, kafa bil mauti wa'idan, memadalah dengan kematian sebagai orang yang memberi pelajaran kepada kamu. Mentalah terus padahal matinya kita cok itibar gak nyan kagua ba Allah, kita nyopi akan tahu ba Allah satu saat. Maka harus siap membuat persiapan, mempersiapkan persiapan untuk kembali kepada Allah. Kemudian Al-Quran dan hadis yang sebagai sumber utama bagi hukum, karena katanya mungkin memandum han sanggup terpahami daripada ayat dan hadis, maka para ulama mujtahid sud hukum daripada ayat dan hadis kekebah kepada katanya kitab, mulai daripada bahasa Arab roba bahasa Jawa yang katanya buat malamnya, dan lelom dalam bahasa-bahasa lain, apakah bahasa Inggris, bahasa Urdu, mandum sebagai pedoman untuk katanya beragama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizqih, yakni bermula orang yang menuntut ilmu itu telah menanggung Allah Ta'ala dengan rezekinya. Menyabat hapana orang jabut rezeki ditanggung oleh Allah. Maka timbul pertanyaan, orang jabut kirim peng oleh orang si hana lagotom tamang rekening dari Allah, nyamnya lagi yang dah semikir tiro tu pun han butuh surah. Cara Allah kebantu orang si yang barokon si golong keju anu bak pendidikan gemita peng payah perlepeng 50,000 orang mentemeng 55 hantip. Tetapi di saat anak berserah kepada pendidikan agama, perleh 50, 60 damang. Caranya terserah. Punya orang Mekah kadang kepala lagu oleh Allah Ta'ala. Orang hana Mekah je merajah kepala orang sakit ego oleh Allah. Orang tarik becak kepala orang ketuk becak kanya oleh Allah. Lain kalau lewat ban heboh hidang geroh hana ban ruh tak yang kai gaut. Ini contoh. Maksudnya getanggung rezeki ila Allah melalui orang si. Menang si janak miat hidayah. Nah orang meninggal, habis roh nanji. Tak semua yang main. Karena 5,000. Pati pennya orang si kirim, kau tinggal. Nah kuyak kemiat kubu hidayah. 8 juta semalam. Karuh ji langkawannya merumpuk 500,000. Kau lepas makan kubu yang kebek atam-tam kamu nampak ekonomi. Tu nanti kan kemik kubu yang gak sah bahasa betul. Kemik baik tamang malik maut.
Pemalih ma'ruf mungkar dan nakir. Karena dalam kitab gepega saat habis orang yang jainta jenazah dan pegat penguburan baru ketamang mungkar dan nakir. Malaikat semati kalau katanya bu yang kau pegat peraturan oleh Allah Taala semati selama mana orang di hati hang tamang. Maka kemiatnya sampai orang Jumaat menyuruh hameh meninggal di malam mentang tadam tengah ke Jumaat orang libur malaikat tabang hidayah hati mam menyatu pula orang minggu yang ikut Masehi yang nak pupu hati orang Sabtu tamang lam hana gedam nyodam roh hana dendam malaikat hati urung tamang kubur orang Jumaat nampak kan dia periksa salam orang Sabtu karena malaikat hana dendam. Jadi orang hamih na urang mentang di atas kubu hana ketamang mungkar dan nakir. Orang Jumaat orang pre kaji hana kemiak berarti kapre yang di kubu kan. Mau roh akhiratnya lah ilam pokoknya kata bantu enan ni. Mau roh akhirat ikhlasnya tinggal bantu lom nak cara roh ini. Yang ban makna ketanggung rezeki orang yang tuntut ilmu oleh Allah. Hanya sungguhnya murad dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut dalam Quran dan segala yang tersebut dalam hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu semuanya dikehendaki dengan dia itu ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam negeri akhirat. Yaitu telah tersebut segala ilmu yang memberi manfaat itu dalam kitab Imam Ghazali rahimahullahu taala seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Karena ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalam ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tarikah seperti yang sebut di dalam kitab ini, seperti yang tersebut dalam Muhtasar Ihya Ulumuddin yang yaitu asal kitab ini, seperti yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu suluk, yakni ilmu tarekat. Jadi kembali ditegaskan di sini oleh pengarang bahwa ilmu yang dicekat dalam Al-Quran, ilmu yang dicekat di dalam hadis Nabi adalah ilmu yang memberi manfaat untuk agama di dalam nanggro akhirat tinggal. Yang ilmunya nak ditulis dalam kitab Ihya dan menancin dalam Muhtasar Ihya geringkas hana tuk boh jilid yang kemudian oleh pengarang kitabnya diterjemah daripada kitab Muhtasar Ihya. Kamu dapat di dalam kitabnya ilmu usuluddin, ilmu fikih dan ilmu tarekat. Maksudnya kitab Sirus kita nyebutnya karena ban heboh ilmu farduin, tauhid natino, fikih natino, tasawuf natino. Dan dari karena inilah kata Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, barang siapa tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar, padahal ia tiada mengetahui ia akan yang demikian itu. Kitanya membacut pihana tabut ilmu tasawuf nyan nyodikedi mati dalam keadaan dosa besar. Bahkan karena ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu fardu'in. Arti fardu'in harus dimiliki, dikuasai oleh setiap individu, perorangan, masing-masing harus bisa mengerti. Jadi menyohana tegedi meninggal dalam keadaan dosa besar. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad dalam Syarah Hikam, bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf itu, yaitulah sayugia bagi manusia bahwa mengkaramkan di dalam menuntut akan dia akan umurnya yang lanjut itu, dan jangan ia memadai daripadanya dengan banyak, dan jangan memadai ia dengan sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada berkehendak kepadanya, dan terkadang memberi mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu pada mengekali ia atasnya. Dan saya telah minta peliharakan Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu di dalam hadis yang masyhur daripadanya, yaitu sabda Nabi,